Pasar keuangan Indonesia masih labil di awal pekan. Kurs rupiah di pasar spot masih tak mampu keluar dari tekanan hingga akhir perdagangan Senin. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, rupiah spot ditutup di level Rp14.836 per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,07% dibandingkan penutupan Jumat pekan lalu yang berada di level Rp14.825 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks harga saham gabungan pada perdagangan Senin berhasil ditutup menguat 0,57%, namun belum berhasil kembali mencapai level psikologis 7.000, dengan investor asing mencatatkan penjualan bersih 815,18 miliar rupiah di seluruh pasar. Kenaikan suku bunga acuan The Fed sebesar 75 basis poin, serta melesatnya yield surat utang pemerintah Amerika Serikat membuat asing rame-rame kabur dari pasar keuangan domestik sejak akhir pekan lalu, yang akhirnya melemahkan performa mata uang Garuda maupun IHSG. Data dari Bursa Efek Indonesia, selama perdagangan periode 13 hingga 17 Juni 2022, indeks harga saham gabungan bergerak melemah 2,11% secara point to point, dengan net sell dari investor asing menembus 2,03 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo memperingatkan adanya ancaman krisis barang pangan maupun energi. Menurut Jokowi, ancaman itu muncul dipicu oleh adanya perang Rusia-Ukraina. Dengan demikian, negara berkembang seperti Indonesia dalam bahaya. Ia pun menyerukan agar perang segera dihentikan, agar negara-negara dapat berkonsentrasi pada ekonomi lokal dan global. Ini bukanlah untuk pertama kalinya Jokowi memperingatkan adanya krisis pangan. Jokowi beberapa kali membahasnya. Terbaru, Jokowi mengingatkan soal ancaman krisis pangan di Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah pada 14 Juni 2022 lalu. Tak hanya itu, Jokowi pernah membahas isu tersebut di Rakernas Pembangunan Pertanian, pertemuan dengan para gubernur, hingga pertemuan dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Sebagai informasi, peringatan senada pun telah diserukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB yang menyatakan bahwa gangguan rantai pasok akibat perang telah menyebabkan lonjakan harga pangan di seluruh dunia. Harga minyak goreng kembali naik. Kenaikan ini terjadi di semua jenis secara rata-rata nasional. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, harga minyak goreng curah melonjak Rp1.100 menjadi Rp19.200 per kilogram. Padahal, pada 17 Juni kemarin, harga masih tercatat di Rp18.100 per kilogram. Sementara harga minyak goreng kemasan bermerek kelas 1 juga terkerek Rp1.150 menjadi Rp27.400 per kilogram. Dengan mie goreng kemasan bermerek kelas 2 naik Rp400 menjadi Rp25.550 per kilogram. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya telah mengetahui penyebab harga minyak goreng di pasar tradisional mahal. Mendak berjanji dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, persoalan kenaikan harga bisa diselesaikan. Tak hanya itu, Zulkifli menyebutkan kenaikan harga minyak goreng bukanlah ulah mafia, namun kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng akibat keterlambatan pemerintah dalam mengatasi stok CPO. Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi belanja daerah hingga 5 bulan pertama di tahun 2022 masih sangat rendah karena tak mencapai 25%. Berdasarkan data yang dirilis, belanja Pemda baru mencapai Rp253,3 triliun atau sekitar 21,43% dari keseluruhan belanja daerah. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi belanja periode yang sama, tahun 2021, yang mencapai 23,8%. Kemendagri mencatat Provinsi Jawa Barat menempati provinsi nomor 1 yang sudah banyak membelanjakan kas daerahnya. Hingga 31 Mei 2022, belanja daerah di Jabar sudah mencapai 44,51%, disusul oleh Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, pemerintah mencatat hingga Februari 2022 dana APBD yang mengendap di perbankan mencapai Rp183,32 triliun, di mana Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama yang simpanannya paling banyak di perbankan, disusul Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan, uang kas yang tersimpan di perbankan biasanya diorientasikan sebagai tambahan PAD dari bunga perbankan, mengingat terkontraksinya sisi pajak dan retribusi daerah. Selain itu, bisa jadi karena belum disalurkannya bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten kota, atau karena administrasi pertanggungjawaban keuangan sering ditunda. Italia panik. Pasalnya, perusahaan gas Rusia Gazprom dikabarkan akan memangkas pengiriman gasnya ke negara pizza itu menjadi hanya setengah dari 63 juta meter kubik per hari. Pemangkasan pasokan ini telah terjadi selama 6 hari beruntun. Italia pun berkemungkinan mendeklarasikan keadaan siaga pada minggu depan jika pembatasan ini terus dilakukan. Italia akan melakukan penjatahan gas untuk penggunaan industri tertentu, meningkatkan produksi di pembangkit listrik tenaga batubara, dan meminta impor gas dari pemasok lain. Selain Italia, Slovakia juga melaporkan menerima kurang dari setengah volume gas dari biasanya melalui pipa gas Nord Stream 1 pada hari Jumat lalu. Sementara itu, Prancis sudah tidak menerima gas Rusia sejak 15 Juni lalu. Keputusan Rusia memotong pasokan gas kini berbalik mengguncang Eropa yang terlebih dahulu mengumumkan sanksi untuk Rusia. Pasalnya, Rusia merupakan pemasok 40% gas alam Uni Eropa. Rusia juga memasok 27% kebutuhan minyak impor negara benua biru. Blok tersebut diketahui membayar Rusia sekitar 400 miliar euro per tahun. Sebagai imbalannya, sebelum akhirnya memutuskan memberikan sanksi menghentikan pemakaian gas dan minyak impor dari Rusia.